Oke, di pembahasan kita kali ini, kita mau coba bedah satu topik yang menarik banget nih dari Anda. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan intelek seorang pengusaha itu? Ini pertanyaan yang jujur aja saya rasa banyak dari kita pernah mikirin ya. Kita seringnya kan mikir, wah pengusaha sukses itu pasti jenius, IQ-nya tinggi banget. Tapi sumber yang Anda kasih, kutipan dari buku The Cheat Code, jawabannya malah beda banget. Dan terus terang, ini jauh lebih melegakan loh. Jadi, misi kita sekarang adalah membedah apa sebenarnya modal intelektual yang dibutuhkan menurut sumber ini. Makita Cheat 62, Display the Intellect of an Entrepreneur, itu dibuka dengan kalimat yang kuat banget. Katanya gini, berita baiknya adalah Anda nggak perlu jadi sangat pintar untuk jadi sangat sukses. Nah, ini kan langsung meruntuhkan mitos yang tadi Anda sebut. Jadi intelek di sini tuh bukan soal kecerdasan akademis, nilai ujian gitu. Tapi lebih ke seperangkat pola pikir dan kemampuan yang spesifik untuk ngelola masalah, ngelola orang, dan yang paling penting, menghasilkan ide-ide cemerlang. Pola pikir ya. Oke, kita mulai dari situ deh. Kayaknya itu fondasinya. Ada kutipan dari Cheat 62 yang paling nonjok buat saya. Pengusaha lebih memilih bersemangat daripada santai. Mereka lebih suka ditantang daripada merasa nyaman. Wah, ini kayak persimpangan jalan yang fundamental banget ya. Jadi bukan soal seberapa banyak yang Anda tahu, tapi soal lingkungan kayak apa yang sengaja Anda pilih. Anda milih masuk ring tinju, bukan duduk di sofa empuk. Nah, Anda dapat banget poinnya. Keinginan untuk terus ditantang ini yang jadi pembeda utamanya. Ini bukan soal nyiksa Yeri ya, tapi soal pemahaman bahwa pertumbuhan terbesar itu terjadinya ya di luar zona nyaman. Sumbernya kan kasih contoh pribadi penulisnya yang loncat 4 kelas pas sekolah. Coba bayangin rasanya gimana. Dia jadi terus-menerus ada di kondisi di mana dia nggak sepenuhnya paham apa yang lagi terjadi. Dia gambarin perasaannya tuh kayak, ini sebenarnya lagi ngomongin apaan sih gitu. Pasti rasanya panik banget sih di awal. Saya ngebayangin di posisi itu kayaknya pengen kabur aja. Tentu, tapi yang menariknya, dia belajar untuk merasa nyaman dalam ketidaknyamanan itu. Perasaan bingung itu bukan lagi jadi sinyal untuk nyerah, tapi malah jadi sinyal, oke, otak gue lagi kerja keras nih, lagi nyerap info baru, lagi adaptasi super cepat. Jadi kebingungan itu semacam kompas yang nunjukin dia lagi jalan ke arah pertumbuhan. Nah, pola pikir ini dasarnya. Tunggu. Pas Anda jelasin itu, saya jadi kepikiran poin lain dari buku yang sama. Yang Cito Get In Over Your Head atau ceburkan diri melebihi kemampuan. Ini nyambung banget ya ternyata. Jadi intelek yang sesungguhnya itu ditempa bukan di perpustakaan yang hening, tapi justru di tengah kekacauan. Pas kita berani ngambil proyek yang rasanya satu nomor kegedean buat kita. Tepat sekali, dan disinilah konsep fake it till you make it itu masuk. Tapi penting nih buat kita luruskan maknanya. Ini bukan soal nipu atau bohong ya. Ini lebih ke strategi belajar yang dipercepat. Anda masuk ke sebuah ruangan, Anda merasa sedikit minder, tapi Anda bertindak seolah-olah Anda pantas di sana. Nah, tindakan itu yang maksa Anda buat belajar super cepat biar bisa beneran pantas di sana. Ini soal berani mulai sebelum Anda merasa 100% siap. Tapi batasnya di mana? Kapan ini jadi bahaya? Maksudnya, kapan berpura-pura ini jadi nggak kompeten atau malah menipu? Risikonya pasti ada kan? Pertanyaan bagus, risikonya jelas ada. Batasannya itu ada di niat dan tindakan. Fake it till you make it. Yang produktif itu kalau Anda aktif berusaha buat make it. Anda benar-benar belajar, kerja keras, nanya yang lebih tahu, ngisi gap pengetahuan secepat mungkin. Nah, versi bahayanya itu kalau Anda cuma fake it aja, cuma nikmatin statusnya tapi nggak ngerjain tugasnya. Intelek pengusaha yang kita bahas ini adalah kemampuan buat bertahan di bawah tekanan itu dan mengubahnya jadi kompetensi beneran. Oke, jadi fondasinya itu pola pikir siap ditantang, paham. Tapi kan pola pikir aja nggak cukup ya. Gimana cara ngubahnya jadi tindakan nyata, apalagi pas mimpin tim? Nah, di sini kayaknya kita masuk ke bagian kedua, keahlian praktis. Bener sekali, Cekman 2 itu bilang kalau kemampuan mengelola masalah dalam bisnis itu bukanlah bedah otak. Kalimat ini penting banget loh. Artinya ini bukan tentang kerumitan teknis yang cuma bisa dipahami segelintir orang. Intelek seorang pengusaha itu justru kemampuannya buat menyederhanakan masalah. Memastikan semua orang di tim itu paham masalah dasarnya dan ngajak mereka kerja bareng ke tujuan yang sama. Ini lebih ke kecerdasan sosial dan manajerial. Ini menarik, soalnya kita kan sering kagum sama pemimpin yang bisa jelasin hal rumit pakai bahasa yang rumit juga. Seolah-olah itu tanda jenius gitu. Tapi sumber ini malah bilang sebaliknya. Kecerdasan sejati itu kemampuan menyederhanakan.
Dan ini langsung bikin saya ingat sama cheat 34, make other people feel smart. Buat orang lain merasa pintar. Iya, dan ini salah satu skill yang paling sering diremehin. Pemimpin yang cerdas itu nggak bikin orang lain merasa bodoh. Sebaliknya, dia bikin orang lain merasa pintar karena mereka bisa ngerti visinya. Sumbernya kasih contoh klasik dari Apple pas jelasin teknologi jam tangan mereka. Mereka kan bisa aja ngejelasin soal chip S1 atau Taptic Engine secara teknis. Yang mungkin cuma dimengerti sama 1% audiensnya. Tepat. Alih-alih begitu, mereka jelasinnya dengan cara yang bisa kita rasain. Mereka bilang, ini cara baru buat komunikasi, lebih personal. Mereka pecah ide yang super kompleks jadi manfaat emosional yang simple. Hasilnya, kita sebagai konsumen jadi ngerasa, wah, gue ngerti nih, ini canggih dan gue paham. Nah, perasaan diberdayakan itu yang bikin koneksi. Pengusaha itu nggak jual fitur, dia jual pemahaman dan perasaan. Yang menarik dari sini, keahlian komunikasi ini akarnya ternyata nggak terduga ya. Saya baca di Cheat 8, Think on Your Feet, katanya banyak tenaga penjualan atau pemimpin hebat itu latar belakangnya komedi improvisasi. Awalnya saya mikir, loh apa hubungannya? Tapi dipikir-pikir masuk akal banget. Sangat masuk akal. Inti dari komedi impro itu apa sih? Bukan cuma ngeluarin lelucon kan? Intinya itu membaca ruangan, mendengarkan dengan saksama. Komedian impro itu harus bisa ngerasain energi penonton, nangkep apa yang dilempar sama lawan mainnya, dan ngerespons dalam sepersekian detik. Skillnya bukan cuma ngasih tahu emosi, tapi bikin penonton merasakan emosi itu. Kemampuan baca sinyal nonverbal, nangkep yang nggak diucapin, dan nyesuain pesan secara real time. Itu bentuk kecerdasan yang jauh lebih tinggi dari sekedar hafal skrip. Jadi, ini bukan soal punya data paling lengkap, tapi punya rasa yang paling peka. Soal empati dan intuisi. Kemampuan masuk ke rapat, terus bisa ngerasain siapa yang ragu, siapa yang antusias, tanpa mereka perlu ngomong. Dan itulah yang dibahas di Cheat 60, Build the Character of an Entrepreneur. Karakter pengusaha itu dibangun di atas pilar kayak kepercayaan, empati, intuisi. Ini semua kan data kualitatif yang berharga banget. Anda bisa punya model bisnis paling brilian di atas kertas, tapi kalau Anda nggak bisa ngerasain denyut nadi tim Anda atau kekhawatiran pelanggan, model bisnis itu ya nggak ada artinya. Kecerdasan praktis ini seringkali jauh lebih menentukan. Oke, ini gambarnya mulai utuh nih. Kita punya mindset yang suka tantangan sebagai fondasi, di atasnya ada skill komunikasi yang empatik dan menyederhanakan. Tapi semua ini kan butuh bahan bakar ya. Apa yang ngedrive ini semua? Di sini kayaknya bagian ketiga, dan mungkin yang paling penting, masuk. Saya suka banget kalimat penutup dari Cheat 62. Yang mana tuh? Yang bunyinya, jadi jangan khawatir tentang menjadi brilian, khawatirlah tentang menghasilkan ide-ide brilian. Ini rasanya kayak sebuah pembebasan loh. Beban buat harus terlahir jenius itu langsung hilang. Fokusnya geser dari identitas statis, saya brilian, ke proses aktif, saya menghasilkan ide. Rasanya jadi jauh lebih mungkin dicapai siapa aja kan? Ini pergeseran fokus yang sangat kuat, sangat memperdayakan. Karena menjadi brilian itu abstrak dan sering di luar kendali kita. Tapi menghasilkan ide itu kan aktivitas, otot yang bisa dilatih. Siapapun bisa duduk dan melatih diri buat menghasilkan lebih banyak ide. Pertanyaannya kan jadi, seperti yang Anda singgung tadi, apa sih yang bikin sebuah ide jadi brilian di konteks ini? Betul. Resepnya apa? Sumber lain yang kita punya, Cheat 56, Tie Yourself to a Greater Vision, kayaknya ngasih petunjuk. Katanya ide brilian itu sering lahir dari visi yang lebih besar atau jawaban dari masalah universal. Contohnya ide penulisnya sendiri. Dia lihat kalau orang itu pada dasarnya nggak suka iklan. Itu masalah universal. Jadi visinya, ciptain sesuatu yang disukai orang sebagai ganti iklan. Lahirlah ide ngasih hadiah atau poin pas orang main game. Simple, tapi nyelesain masalah fundamental. Dan kecerdasan pengusaha itu letaknya di kemampuan melihat pola-pola besar dan stabil yang mungkin dilewatin orang lain. Ini nyambung banget sama Cheat 55, Focus on what won't change. Fokus pada apa yang tidak akan berubah. Contoh paling terkenalnya, ya jelas, Jeff Bezos dari Amazon. Oh, ini contoh sempurna. Bezos kan bangun kerajaannya berdasarkan dua hal yang dia yakin gak akan pernah berubah. Pertama, pelanggan akan selalu pengen harga lebih murah. Kedua, mereka akan selalu pengen pengiriman lebih cepat. Persis.
Sekarang coba bayangin tekanan yang dia hadapi di awal 2000-an buat fokus ke tren teknologi terbaru. Mungkin sosial media, mungkin aplikasi mobile tertentu. Tapi dia justru terus-terusan investasi ke hal-hal membosankan, kayak logistik gudang, efisiensi supply chain, sistem harga. Kenapa? Karena dia tahu hal-hal itu langsung melayani dua keinginan pelanggan yang nggak akan pernah berubah. Nah, itulah intelek strategis yang dimaksud. Kemampuan melihat sinyal jangka panjang di tengah berisiknya tren jangka pendek. Dan sumber dari ide-ide kayak punya Bezos itu datangnya dari mana? Dari mana datangnya kemampuan melihat apa yang tidak akan berubah itu? Sumber Anda ngasih jawaban yang sangat jelas. Rasa ingin tahu. Itulah mesinnya. Itulah inti dari Cheat 71. Imagine, what if? Bayangkan, bagaimana jika rasa ingin tahu yang gak ada habisnya itu bahan bakar utama buat ngasilin ide brilian. Kemampuan ngeliat produk yang udah ada dan nanya, gimana ya kalau ini bisa 10 kali lebih baik? Atau ngeliat masalah yang semua orang terima gitu aja dan nanya, gimana kalau masalah ini sebenarnya nggak harus ada? Pertanyaan bagaimana jika ini yang ngebuka pintu ke inovasi. Jadi kalau kita rangkum nih perjalanan diskusi kita, intelek seorang pengusaha itu ternyata bukan soal skor IQ atau gelar. Ini sebuah paket 3 dalam 1 ya. Pertama, pola pikir yang sadar milih tantangan daripada kenyamanan. Kedua, keahlian komunikasi empatik yang bisa nyederhanain hal rumit. Dan ketiga, fokus yang nggak pernah padam buat menghasilkan ide-ide brilian yang bahan bakarnya ya rasa ingin tahu itu tadi. Tepat. Dan ini membawa kita ke kesimpulan yang sangat praktis dan bisa langsung Anda coba. Kalau Anda mau ngembangin intelek semacam ini, latihannya bukan ngerjain soal tes. Latihannya ada di dunia nyata. Praktekkan keberanian buat ngambil proyek yang bikin Anda sedikit keringat dingin. Asah cara Anda ngejelasin ide rumit ke orang lain sampai mereka beneran paham dan semangat. Dan yang paling penting, jadikan pertanyaan bagaimana jika itu bagian dari rutinitas harian Anda. Sumber yang kita bedah tadi ngasih perbandingan yang tajam banget di akhir. Perbedaan antara intelek seorang ahli bedah otak dengan intelek seorang pengusaha. Ahli bedah otak dihargai karena presisi, detil, keahlian super dalam satu bidang. Pengusaha, di sisi lain, dihargai karena kemampuannya nyambungin titik-titik, menyederhanakan, dan menggerakkan orang. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Dalam pekerjaan dan hidup Anda saat ini, apakah lingkungan lebih menghargai Anda untuk menjadi ahli bedah otak dengan keahlian yang mendalam, atau karena menjadi pengusaha yang mampu menghubungkan berbagai ide dan orang? Dan yang lebih krusial, Anda sendiri sebenarnya ingin menjadi yang mana?